Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan bima huwa ahluh. Wa ila hadratil imam al-hafiz Ibn Kathir radhiyallahu anhu wa radiya anna bihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain wa ila jami'i masyayikhina wa asatidhina wa abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa sairi aqribaina wa jami'i jama'a masjid ar-rawdah ghafarallahu dhunubahum wa rahimahum wa afahum wa radiya anhum wa radahum wa ja'alana wa iyyahum min ashabil jannah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Para bapak, para ibu jamaah salat subuh Masjid Ar-Rawdah. Alhamdulillah sedaya ingkang sanget dalem mulyakaken. Mugi kula panjenengan sami pinaringan sehat seger waras, panjang umur barokah, saha mugi pinaringan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, kita memasuki ayat-ayat yang terakhir dari surat Yasin. Nanti kita lanjutkan dengan surat yang lain yang biasa kita baca. Biasanya, mohon maaf Bapak Ibu, kita sering baca Yasin, baca surat Al-Waqiah, juga sering baca surat Al-Mulk, Tabarak. Dan kita kaji surat-surat yang sering kita baca dulu. Atau nanti dilanjutkan dengan surat-surat terakhir dari Juz Amma yang kita baca. Sebab seringkali kita membaca tapi boten faham. Ngapunten. Termasuk surat Yasin ini kita baca, tapi kadang ngapunten, boten faham. Oleh karena itu alhamdulillahirabbil alamin, kita berkesempatan sareng-sareng ngaji sareng-sareng kagem memaknai, memahami sekedik
secercah dari tafsir Al-Qur'anil Karim mengacu kepada tafsirnya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Para bapak, para ibu ingkang sadaya mulyakaken, sudah disampaikan pada pekan atau pada bulan sebelumnya bahwa ada salah seorang musyrik dahulu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ubay bin Khalaf. Datang kepada Rasul dan dia memegang tulang yang sudah hancur, remuk. Wa fi yadihi azmun ramim wa huwa yufattihu wa yadhuruhu fil hawa. Ada tulang yang sudah hancur, dia lempar ke udara. Wa huwa yaqul, lalu dia bilang, "Ya Muhammad, ataz'umu anna Allah yab'atsu hada?" Hai Muhammad, kamu kira Allah bisa membangkitkan asal usul dari tulang ini lalu kemudian menjadi binatang seperti sedia kala? Qala, na'am. Kata Rasul, iya. Yumitukallahu ta'ala thumma yab'atsuka thumma yahsyuruka ilan nar. Kelak Allah akan mematikan kamu, tentu setelah mati akan hancur. Kemudian Allah bangkitkan kamu seperti sedia kala, thumma yahsyuruka ilan nar. Lalu Allah kumpulkan kamu, tempatkan kamu ilan nar, di neraka. Wa nazalat hadhil ayat. Lalu turunlah ayat-ayat ini akhir dari surat Yasin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Awalam yaral insan, apa tidak melihat, apa tidak sadar manusia yang tanya itu tadi kepada Nabi Muhammad, Ubay bin Khalaf. Apa dia tidak sadar? Anna khalaqnahu min nutfah. Kami ciptakan dia dari nutfah, setetes air mani. Masya Allah, sesuatu yang hina. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apa dia tidak sadar? Tanya, apakah Allah bisa mengembalikan tulang yang sudah hancur seperti sedia kala jadi binatang utuh hidup kembali? Apa Allah bisa? Lalu oleh Allah, Masya Allah, dijawab dengan ayat ini. Awalam yarul insan. Apa manusia itu tidak sadar, tidak melihat, tidak faham bahwa kami telah menciptakan dia itu dari setetes air mani. Fa idza huwa khasimun mubin. Ternyata dia khasim. Apa khasim? Khasim itu berasal dari kata khasamah, musuh, mendebat Gusti Allah. Padahal Allah yang menciptakan dia hanya dari setetes air mani. Lalu mendebat Allah, mungkinkah Allah menghidupkan kembali tulang yang sudah hancur? Lalu disampaikan, wa daraba lana masalan, dan dia membuat buat kami masalah, perumpamaan. Wa nasiya khalqah, dia lupa pada proses penciptaannya dia sendiri. Bagaimana dia diciptakan dari Allah dari setetes air mani. Lalu subhanallah, selama 40 hari berproses menjadi gumpalan darah. 40 hari kemudian berproses menjadi gumpalan daging. 40 hari kemudian Allah tiupkan ruh di dalam tubuhnya. Jadi 40 hari 3 kali. Itu berarti kan 4 bulan. Biasanya orang tingkepan itu kan ada yang ambil 4 bulanan.
Karena itu momen yang sangat spesial. Pada saat itu ruh itu akan ditiupkan oleh malaikat, lalu akan dicatat 4 hal setelah ditiupkan ruh itu. Apa saja yang dicatat? Yang pertama, bikatbi rizqihi. Mohon maaf kalau saya kebalik. Satu yang dicatat bikatbi ajalihi, ajalnya. Seberapa lama dia hidup di muka bumi? Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu tentu melalui malaikat Allah. Yang kedua, warizqihi, dicatat rizkinya. Seberapa banyak rizki yang dialokasikan untuk orang ini. Wa amalihi, perbuatannya, apa yang akan dia perbuat sepanjang hayatnya, mulai dari sejak ditiupkan ruh sampai nanti ruh itu kembali dipundut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dia perbuat? Syaqiyin au sa'idin, celaka atau mulia, hidupnya orang ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Allah. Sejak anak itu berada dalam rahim usia 4 bulan sudah ada catatannya. Ustaz, kalau sudah ada catatannya ya sudah wis, pasrah pada catatan. Ngapunten, kita kan tidak tahu catatan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur, i'malu, terus kita berusaha, terus kita beramal, terus kita beribadah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka setiap orang itu akan dimudahkan lima khuliqa lahu. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau oleh Allah memang diciptakan untuk kemuliaan, surga tempatnya, akan dimudahkan jalan surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau oleh Allah dia diciptakan menjadi, mohon maaf, penghuni neraka, akan dimudahkan jalan menuju neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, bagi kita pilihannya satu, i'malu, berusaha, amal, doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu, kalaupun catatan itu sudah tertulis, masih ada kemungkinan Allah bisa menghapus catatan itu. Dalam ayat Allah, Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Ada di sisi Allah induk semua kitab, termasuk catatan-catatan yang telah dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Seberapa lama ajal kita, seberapa banyak rezeki dialokasikan buat kita, apa yang akan kita perbuat sepanjang hidup kita, celaka atau mulia, semua sudah dicatat. Tapi masih ada kesempatan yang kedua, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah bisa menghapus apa yang Allah kehendaki, Allah juga bisa menetapkan apa yang Allah kehendaki. Karena di sisi Allah induk semua Alkitab. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai hamba Allah bukan berserah kepada takdir. Karena takdir itu misteri. Kita tidak tahu seperti apa takdir Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah terus beramal dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu kita yakini, khairihi wa syarrihi min Allah, baik dan buruk dari Allah, dan kita tidak diperintahkan untuk mencari tahu seperti apa takdir kita. Kita hanya diperintahkan untuk berbuat, beramal. Itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Perintahnya hanya ibadah, beramal, berbuat, berdoa sampai al-yaqin, kematian itu tiba. Tidak ada ayat yang memerintahkan kita mencari tahu tentang takdir kita. Tidak ada. Karena itu misteri. Maka Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah, kita bukan bertekuk lutut pada takdir. Kita berusaha. Kita berdoa. Selebihnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau di mana kita berserah diri kepada Allah. Karena kita ciptaan Allah dan Allah yang Maha tahu tentang kita.
Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oleh karena itu, Masya Allah, sekali lagi kewajiban kita hanya ibadah, berikhtiar dan berdoa. Tidak lebih dari itu. Kita kembali kepada ayat ini. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Dia, Ubay bin Khalaf itu membuat perumpamaan. وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Dia lupa pada penciptanya dia sendiri. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Lalu dia berkata, siapa yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur, yang sudah rapuh, hancur? Qul, katakan Muhammad, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Qul, katakan Muhammad, yuhyiha, menghidupkan kepada tulang belulang itu, alladzi ansyaka, yang menciptakan, awwala marrah, dia zat Allah yang menciptakannya pertama kali, dia pula lah kelak yang akan menghidupkan kembali. Masya Allah, kita para bapak, para ibu, tentu dahulu tidak ada, lalu menjadi ada seperti sekarang. Suatu hari akan pergi untuk selamanya, Masya Allah, dan akan dibangkitkan kembali oleh Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau di dalam awal surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Kita tidak ada, lalu kita ada. Wal hayata, hidup. Liyabluwakum, untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara panjenengan yang paling baik, yang paling berprestasi, yang paling baik amalnya. Masya Allah. Maka sesungguhnya hidup ini adalah darul ibtila, tempat di mana Allah menguji kita, seberapa banyak amal kita, seberapa kuat ikhtiar kita, seberapa kuat kita mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiba saatnya kematian, maka kematian itu adalah darul jaza. Saatnya ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan pembalasan dari Allah itu istimewa sekali. Masya Allah. Maka disebutkan di dalam ayat Allah, wallahu indahu husnus thawab. Dari sekian riwayat yang kita dapatkan, dari sekian pembalasan yang kita dapatkan, ketika kita berbuat, mohon maaf, di tempat kita kerja atau mungkin di mana kita berprestasi, pasti kita akan mendapatkan reward. Bapak Ibu, seberapa reward yang kita dapatkan tidak ada artinya dibandingkan reward yang kelak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para bapak, para ibu ingkang sangat dalam muliakan, sekali lagi hidup ini darul amal. Hidup ini adalah tempat kita, kesempatan kita untuk berbuat, berdoa dan berikhtiar. Suatu hari ketika kita sudah tidak ada, Masya Allah, inqata'ah amaluhu. Ketika sudah tidak ada, sudah terputus, sudah habis, sudah selesai fase amal kita. La haula wala quwata illa billah. Tinggal darul jaza, fase pembalasan. Yang baik akan dibalas dengan baik. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
atau dalam ayat yang lain yang pasti kita hafal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil zarrah pun kita akan melihat dahulu yang pernah kita perbuat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kejelekan yang kita perbuat kelak kita akan melihatnya juga, jika tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, dan itu yang kita harapkan. Oleh karena itu ayat ini memastikan buat kita, Masya Allah, bahwa kita suatu hari akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita dibangkitkan oleh Allah, para bapak, para ibu, la haula wala quwata illa billah, itulah saatnya kita mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat dahulu di saat kita hidup. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Alladhi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ, dialah zat Allah yang menjadikan buat kalian minasy-syajaril akhdar, dari pohon yang hijau, nar, api. Subhanallah. Yang pertama Allah menjelaskan bahwa zat yang menciptakan dia pertama kali, dia yang akan menghidupkan pula. Yang kedua Allah menjelaskan, tidak hanya sekedar itu, pohon yang hijau yang di dalamnya ada unsur airnya, itu pun Allah bisa menciptakan api dari situ. Bayangkan, seharusnya api itu tidak akan memercik dari pohon yang hijau. Kenapa? Dari pohon yang hijau itu ada unsur air dan api itu akan mati. Tapi dengan kuasa Allah, sesuatu yang mengandung unsur air justru dengan gesekan yang berulang akan terpercik api di situ. Fa idza antum minhu tuqidun. Pada saat itu panjenengan dari api itu tuqidun, menyalakan kompor, tempo dulu, menyalakan rokok misalnya. Allah, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segalanya. Para bapak, para ibu, artinya adalah bahwa hari kebangkitan itu pasti. Tinggal nyuwun pangapunten para bapak, para ibu, sekarang kita perbanyak bekal kita menuju hari kebangkitan nanti. Makanya dalam hadis al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang hebat itu adalah orang yang dana nafsahu, bukan memikirkan hari kebangkitan, tapi dana nafsahu, mengevaluasi dirinya sendiri, wa amila lima ba'dal maut, beramal, berbuat untuk masa depan. Kapan? Ba'dal maut, pasca kematian. Itu masa depan kita. Masya Allah. Wal ajiz, orang yang lemah, man atsba'a nafsahu hawaha, dia yang hanya mengikuti kemauan nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan dia hanya bisa berharap, berhalusinasi. Ngapunten, hanya mengikuti hawa nafsu, enggan beramal, lalu halu yang diinginkan adalah surga. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu jawaban Allah yang ketiga, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Awalaysa alladhi khalaqas samawat, tidakkah, apakah zat yang menciptakan langit dan bumi itu, laisa awalaisa, apakah tidak biqadirin, tidak mampu, tidak bisa,
ala ayakhluqa mithlahum, untuk menciptakan hal yang sama. Jangankan hanya manusia, Masya Allah, Allah ciptakan galaksi Bima Sakti ini, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan gunung-gunung. Masya Allah, Allah mampu. Allah mengatur segala tata surya ini. Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah yang maha menciptakan sesuatu yang sungguh luar biasa ini, apakah tidak mampu Allah hanya mengembalikan manusia dari yang semula Allah ciptakan dia tidak ada, lalu diwujudkan kembali oleh Allah? Bagaimana mungkin Allah tidak bisa? Lawang dulu enggak ada, diciptakan menjadi ada, Allah ada, Allah bisa. Apalagi sesuatu yang dahulu pernah ada, lalu diadakan, diwujudkan kembali. Semakin mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bala wa huwal khallaqul alim. Allah bisa. Dialah Allah yang maha mencipta, Al-Alim yang maha tahu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bapak Ibu, innama amruhu, niscaya amruhu, urusan Allah, idza arada syai'an, ketika Allah itu menghendaki sesuatu, ayyaqula lahu kun fayakun. Allah tinggal berfirman, kun, adalah, fayakun, maka akan ada. Artinya tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Pendosa, apakah mungkin mereka pendosa bisa masuk surga? Mudah jika Allah menghendaki. Dijadikan sebagai orang yang bertaubat oleh Allah. Ngapunten. Masih ingat kan cerita yang mungkin disampaikan oleh para ustadz? Ada seorang Bani Israel dahulu yang membunuh orang 99 orang. Bayangkan, dosanya bukan hanya korupsi, tapi melakukan pembunuhan, korbannya bukan 1-2 orang, 99 orang. Datang kepada seorang yang ahli ibadah, tanya, bisakah saya bertaubat? Dia bilang, gak bisa. Kayak awakmu gak bisa taubat. Dipateni sisan. Jangkep 100. Salah. Salahnya, tanyanya salah. Jadi tanya itu bukan kepada orang yang ahli ibadah. Tanya itu kepada orang yang ahli ilmu. Karena orang yang ahli ibadah itu belum tentu ahli ilmu. Akhirnya datang kepada orang yang ahli ilmu. Cara sakniki ustaz yang ahli ilmu. Bapak Ibu, karena kan mohon maaf, ada ustaz alhamdulillah luar biasa. Dia bisa memberikan nasihat yang luar biasa, menyentuh hati. Tapi kadang mohon maaf, kadang ada masalah dengan keilmuan, tidak punya latar belakang pendidikan fikih, pendidikan tafsir, pendidikan, gak punya latar belakang seperti itu. Akhirnya apa? Mohon maaf, hanya pintar memberikan nasihat, memberikan tausiah, tapi kadang punya keterbatasan di sisi yang lain. Ada ustadz-ustadz yang hebat di bidang fikih, di bidang tafsir, di bidang hadis, tapi kadang kan punya keterbatasan. Beliau tidak bisa berretorika, menyampaikan nasihat juga tidak bisa. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ingkang sedaya muliakan, tentu masing-masing punya keterbatasan, dan ketika ada sesuatu yang perlu kita tanyakan, sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika panjenengan boten pirsa, jika panjenengan tidak tahu, tanya tentang hukum, tanya pada ahli hukum. Tanya tentang bisnis, tanya pada pakar bisnis. Jangan konsultasi tentang kesehatan, tanya pada dokter, tanya pada ahlinya. Nyuwun pangapunten. Ini mau taubat, tanya kepada orang yang bukan ahlinya. Akhirnya dia bilang, gak iso awami taubat, pateni sisan ae wis jangkep 100.
Akhirnya datang kepada orang yang ahli ilmu, dia disarankan untuk hijrah. Masya Allah, di tengah jalan dia mati. La haula wala quwata illa billah. Singkat cerita, akhirnya malaikat rahmat yang mengevakuasi orang ini, meskipun diawali dengan perdebatan dengan malaikat adab. Akhirnya dievakuasi oleh malaikat rahmat. Padahal korban pembunuhan yang dilakukan sudah berapa? 100 korban. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang mustahil. Kun fayakun. Pendosa, makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaqul ya ibadi kullukum mudhnib illa man afaitu. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadis qudsi berarti, ya ibadi, hai hamba-hambaku, kullukum mudhnib, kalian semua itu mudhnib, berdosa. Makanya Bapak Ibu kan sering dalam aturakan, tiang saya ini kebetulan kok boten atos dosa boten. Wong namine menungso mahallul khata' wan nisyan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu banyak luputnya, banyak salahnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang luput, yang salah adalah orang yang bertaubat. Makanya diajarkan doa di dalam Al-Qur'an. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, jika kami luput ya Allah, jika kami salah, jika kami lupa, jika kami salah ya Allah, la tu'akhidna, jangan panjenengan azab kami ya Allah. Itu ayat itu, doa itu, saking istimewanya doa itu. Di tafsir Jalalain itu diaturkan, saking istimewanya doa itu. Panjenengan doa dengan doa itu, ngapunten, ya Allah jangan azab kula ya Allah, yen kula lali, yen kula kesupen ya Allah, menawi kula luput ya Allah. Apa jawaban Allah? Fa'altu. Iya. Dijawab oleh Allah. Itu doa istimewa, dan doa itu diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kadang dungan niku dilaleni, gak tahu digawe ngoten. Gawe dungu-dungu sing aneh-aneh ngoten niku. Ngapunten. Nggih, para bapak, para ibu, itu doa yang paling istimewa. Nyuwun pangapun. Kenapa? Karena ketika ayat itu diturunkan dan dibaca oleh Rasulullah, artinya dibuat doa oleh Rasulullah, apa jawaban Allah? Qad fa'altu. Iya, sudah saya lakukan. Artinya apa? Tidak akan aku azab. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nek saged panjenengan donga, doa ini diutamakan. Doa ini diutamakan. Nggih. Donga niku para bapak para ibu jenengan badhe nyuwun napa mawon kalian Gusti Allah monggo. Tapi awali doa itu dengan al-i'tirafu bid-dunub, menyadari kita itu banyak dosa. Makanya antara lain doa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam itu nggih ngapunten napa? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah kami zalim, mengakui, menyadari awake dhewe niki dosa. Doa yang dibaca oleh Nabi Yunus napa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Baru setelah itu kita memohon pengampunan kepada Allah. Loh gimana memohon pengampunan kepada Allah? Akhir surat Al-Baqarah ini. Akhir surat Al-Baqarah. Pun niki donga istimewa, dan ini Allah yang mengajarkan doa ini. Dan doa ini setelah diturunkan, dibaca oleh Rasulullah, dijawab oleh Allah. Qad fa'altu. Saya lakukan itu semua. Artinya apa? Saya ampuni dosa-dosanya, tidak saya adab, tidak akan aku berban, tidak akan aku beri beban yang berat. Qad fa'altu. Iya, sudah saya lakukan. Digitukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya doa. Maka para bapak, para ibu, kita sadar sebagaimana firman Allah, ya ibadi, hai hamba-hambaku, kullukum mudhnib. Kalian semua itu berdosa. Illa man afaitu. Kecuali orang yang aku apa itu
diparingi selamat dening Allah Subhanahu wa taala, diparingi hidayat dening Allah. Subhanallah, para bapak, para ibu ingkang sadaya muliakan, pramila kula kalian panjenengan, Masya Allah, diselamatkan oleh Allah melihat saudara kita berdosa, melihat saudara kita mohon maaf, tereng purun sholat, tereng purun ibadah. Awake dhewe ngapunten, ojo sombong, jangan bangga, syukur yang boleh. Alhamdulillah, Allah memilih saya kersa teng masjid. Ojo malah lopo wis tuwek kok gak tahu tuh boten bareng kata semata. Kita tidak tahu orang yang sekarang sedang durhaka itu suatu hari dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seringan dalam aturakan, siapa Umar bin Khattab itu dulu? Kejamnya luar biasa. Tapi Umar bin Khattab la haula wala quwata illa billah, 180 derajat berubah, bahkan menjadi sahabat terbaik kedua. Tidak hanya itu, menjadi khalifah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal pun sehari kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Umar bin Khattab itu dulu? Kejamnya luar biasa. Tapi innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bukan tidak mungkin. Mohon maaf, panjenengan sedaya jamaah Masjid Ar-Raudhah, Masya Allah, jadi wali-wali di Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, bukan tidak mungkin, mungkin saja. Dan bagi Allah mudah, Yang penting, Masya Allah, para bapak, para ibu, terus kita berbaik sangka kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Yang penting kita terus berbaik sangka kepada Allah, yakin kepada Allah, jangan berburuk sangka kepada Allah. Maka para bapak, para ibu, karena kita Masya Allah banyak berdosa kepada Allah, fastaghfiruni aghfir lakum, beristighfar kepada Allah, aku akan ampuni kata Allah. Jangan khawatir, yang penting istighfar kepada Allah. Dan istighfar yang paling istimewa itu, bapak ibu, istighfar yang paling istimewa itu waktunya kalau dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, pas tahajud, antum tahajud, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ping 3 mawon, boten usah kata-kata. Ping 100 engko arasa-arasana. Ping 3 mawon. Saestu. Nggih, nyuwun pangapunten. Yang kedua, kapan istighfar itu? Setelah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat, apa yang dibaca oleh Rasulullah? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ping 3. Kalau kita kan baca istighfar lebih panjang lagi. Astaghfirullahaladzim alladzi la. Rasulullah singkat sekali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ping 3. Singkat sekali. Dan Rasulullah itu senang yang singkat-singkat. Yang singkat-singkat, karena mohon maaf, para bapak, para ibu yang saya muliakan, yang menyangkut dengan banyak orang, tentu Masya Allah singkat-singkat, supaya karena mungkin di antara kita ada yang punya hajat, ada yang punya keperluan dan lain sebagainya. Jadi kapan kita beristighfar? Waktu sahur. Kapan kita istighfar? Setelah selesai salat. Itu momen yang istimewa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini penting para bapak, para ibu. Istighfar itu fadilahnya luar biasa. Kapan? Ma baina salati sunnatil fajri wa salatil fajr. Antara salat sunnah fajar dan salat fajar. Antara salat sunnah qabliyah subuh dan salat subuh. Istighfar itu disebut dengan tasbihul malaikah. Tasbihnya malaikat. Istighfar apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ping pinten? Sak nututi.
sak nututi. Kan panjenengan sanes muadzin nggih. Jadi dan sekarang sudah ada jam digital. Jam digital misalnya jenengan terlambat kados kula terlambat nggih. Mboten nutut maos niku, mboten nutut maos niku. Lah wong dugi mriki salat qobliyah, mantun salat qobliyah wis iqamat mboten nutut. Lah pripun nggih sak nututi panjenengan? Manawi teng hadis dibaca berapa? 100 kali. Nggih 100 kali. Tapi nggih nek nutut, nek pas kentun mboten nutut, sak nututi mawon. Angsal sedoso alhamdulillah, angsal seket alhamdulillah. Saking istimewanya bacaan itu, saking istimewanya bacaan itu, saya baca di dalam kitab Al-Muwatta karyanya Imam Malik, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking istimewanya Bapak Ibu, dari setiap tasbih istighfar yang kita baca dari tasbih itu, setiap kali tasbih, satu kali tasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Satu kali tasbih Allah ciptakan nur. Dari nur itu Allah ciptakan malaikat. Malaikat itu diciptakan oleh Allah untuk beristighfar kepada Allah, memohon pengampunan kepada Allah buat orang yang membaca tasbih itu. Saking istimewanya. Bila nek saged nyuwun pangapunten panjenengan yang dekat-dekat dari masjid, usahakan datang ke masjid qobliyah subuh. Habis qobliyah subuh ada kesempatan untuk baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Makanya ketika turun ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sujud biasanya baca subhana rabbil a'la. Kalau rukuk biasanya baca subhana rabbil azim. Lalu turun ayat ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Lalu Rasulullah membaca subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Bacaan dalam ruku, bacaan dalam sujud, versi hadis yang lain. Kan banyak bacaan-bacaan Rasulullah dalam sujud niku. Ada yang Rasulullah itu baca Allahumma laka sajadtu bika amantu alaika aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu sawwara syaqqa samahu. Kan boten hafal to panjenengan kan? Nggih. Hafalin namung subhana rabbiyal a'la. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Para bapak, para ibu yang saya telah muliakan, maka karena kita banyak dosa, fastaghfiruni, aghfir lakum. Mintalah pengampunan Allah. Allah akan mengampuni. Wa kullukum faqirun illa man aghnaitu. Semua kalian itu fakir. Butuh, fakir, melarat kecuali orang yang aku kayakan, kata Allah. Makanya salah satu doa yang diijazahkan oleh Rasulullah kepada Imam Ali karramallahu wajhah, apa doa itu? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Termasuk doa itu tadi, kalau dalam hadis Rasulullah, doa yang tadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, kalau dibaca 100 kali, Masya Allah rezeki itu akan datang dengan mudah, lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca itu. Makanya kan ada sahabat yang sambatan kepada Rasulullah, Masya Allah, kenapa? Ada masalah dengan ekonominya. Lalu ditanyakan oleh Rasulullah, bagaimana kamu dengan tasbihnya malaikat? Artinya mengapa tasbihul malaika itu tidak dibaca? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dibaca setelah sholat qobliyah subuh, sebelum sholat subuh. Ada sebagian riwayat dibaca sebelum manjing subuh. Jadi ngapunten. Kadang kalau memperkirakan nggak nutut qobliyah subuh karena perjalanan kayak ke Keputih, kados ke Sukodono, kados teng mriki, kados teng Rungkut Harapan, kadang ke Taman Surya niku. Jadi saya dari rumah sudah baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Enggak tahu dapat berapa, pokoknya sampai parkir wis subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah dibaca. Karena memang ada sebagian itu riwayat yang menyatakan pokok sebelum subuh. Seperti itu, Masya Allah, dibaca.
Subhanallah, inni jawadun majidun wajidun af'alu ma asya' ata'i kalam wa adzabi kalam. Apa kata Allah? Aku lakukan sesuai apa yang aku mau. Ata'i kalam, pemberianku itu kalam, kun. Kalau Allah hendak memberi, kun. Kun. Wa adzabi kalam. Kalau Allah hendak mengadab, kun. Subhanallah. Para bapak, para ibu, kalau Allah sudah menghendaki, idza aradtu syai'an fa inna ma aqulu lahu kun fayakun. Makanya mohon maaf, kekuatan kita hanya satu, beramal, ikhtiar dan berdoa. Siapa tahu kita termasuk orang yang oleh Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan demi kebahagiaan. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi, maka maha suci zat biyadihi, di tangannya, malakutu kulli syai', kekuasaan terhadap segala sesuatu. Subhanallah, segala sesuatu itu Masya Allah berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau diapakan oleh Allah, Masya Allah, Bapak Ibu, Allah yang maha kuasa. Kita la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita gak punya kekuatan apa-apa. Masya Allah, kita ibadah karena memang oleh Allah kita dipilih menjadi hambanya yang mau ibadah. Ada saudara kita yang durhaka karena memang oleh Allah sedang dipilih menjadi pendurhaka, dan kita tidak tahu suatu hari dia akan menjadi orang yang ahli ibadah. Allah tinggal bilang kun, dia menjadi orang yang taat, dia orang yang menjadi ahli ibadah. Makanya Bapak Ibu, di saat Allah Masya Allah memberikan kemudahan oleh Allah untuk ibadah, syukuri. Alhamdulillah, anugerah dari Allah yang luar biasa. Bukan malah bangga, apalagi sombong. Rumongso ahli ibadah, rumongso tiang sae, rumongso nopo, rumongso ustad, rumongso kiai, rumongso nopo. Ini sami boten sae. Ojo rumongso kiai, ojo rumongso ustad, ojo rumongso sinten-sinten. Sami boten semerep. Nih Allah kerso, Allah niku namung matur kun fayakun. Maka gimana agar kunnya Allah itu semua berbuah kebaikan, agar kun itu kun yang kebaikan. Gini ku mau i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Terus kita berbuat, terus kita berikhtiar, terus kita beramal, karena semua sesuatu itu akan dimudahkan oleh Allah. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika kita diciptakan oleh Allah untuk kebaikan, maka kebaikan itu akan dimudahkan oleh Allah. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Inna ilaina iyabahum, sungguh hanya kepada kami mereka akan kembali, kata Allah. Summa inna alaina hisabahum, sungguh hanya kepada kami, atas kami, hisabahum, hisab mereka. Masya Allah, kelak akan dihisab, dipintai pertanggungjawaban. Ada orang yang dihisab dengan hisab yang ringan sekali. Fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Apa? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang diserah terimakan amal perbuatannya dari arah kanan, diterima dengan tangan yang kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Kelak akan ada yang dihisab dengan hisab yang berat. Makanya disebutkan dalam sebagian riwayat, kafabil hisabi azab. Hisab itu kelak sudah cukup menjadi azab bagi seseorang. Bayangkan, mohon maaf, ngapunten, kalau kalian panjenengan akan dihisab
di hadapan banyak orang. Orang tahu seperti apa kita. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Makanya Bapak Ibu, dalam salah satu doa Rasulullah, Rabbi hasibni. Rabbi hasibni. Bukan Rabbi hasibni. Rabbi hasibni hisabai yasir. Ya Allah, panjenengan hisab kula dengan hisab yang ringan, mudah, gampang. Masya Allah. Karena kita tidak tahu seperti apa hisab yang akan kita hadapi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dengan ayat yang ke-83 berarti berakhir surat Yasin. Alhamdulillah, para bapak para ibu, monggo sarang-sarang bismillah kita amalkan surat Yasin ini, karena surat Yasin ini adalah qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Dan Rasulullah itu senang, lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Aku senang surat Yasin ini ada di dalam hati setiap orang dari umatku, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah. Insyaallah hafal Yasin sedaya nggih? Hafal nggih? Hafal nek bareng-bareng, nek dhewean muter. Punten boten napa-napa. Jadi Bapak Ibu, surat Yasin ini surat yang luar biasa, keistimewaannya sungguh luar biasa. Salah satu keistimewaannya, jika kita baca di malam hari, pagi-pagi dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita punya hajat, hajat itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dibacakan kepada orang yang hendak meninggal, maka akan dimudahkan. Cara keluarnya ruh itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu keberkahan dari Allah, mukjizat Al-Quran, mukjizatnya surat Yasin. Bahkan saya baca dalam sebagian riwayat, orang yang hendak meninggal lalu dibacakan surat Yasin, Allah akan hadirkan malaikat sebanyak jumlah huruf di dalam surat Yasin, dan mereka akan hadir ngelayat mengikuti proses dan mensalati jenazah. Luar biasa keistimewaan surat Yasin. Mudah-mudahan Bapak Ibu, surat Yasin yang kita kaji dalam beberapa bulan yang lalu, Masya Allah, bermanfaat untuk kebaikan kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah untuk membaca surat Yasin. Karena surat Yasin ini bukan hanya dibaca malam Jumat sebetulnya, boten, tapi dibaca setiap malam. Setiap malam, bukan hanya malam Jumat, tapi setiap malam. Mudah-mudahan bisa mengamalkan, insya Allah Ta'ala. Mugi-mugi manfaat sarangan hidayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kirang lepatipun nyuwun agengipun pangapunten, matur nuwun sanget. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.